Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok Kak. Aduh. Balik. Aduh. Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi manajemen strategik. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Aji Saputra, NPM 0111. Yang kedua, Nova Aprilia Eka Putri, NPM 0115. Yang ketiga, Cahyo Rangga Permana, NPM 0130. Yang terakhir, Akmal Arzak Asahaf, NPM 0132. Yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan manajemen strategis? Mendefinisikan manajemen strategis. Manajemen strategis, strategic management, dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu untuk memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya. Tujuan manajemen strategis adalah untuk mengeksploitasi dan menciptakan peluang baru yang berbeda untuk masa mendatang. Perencanaan jangka panjang sebaiknya mencoba untuk mengoptimalkan tren sekarang untuk masa datang. Tahapan dalam manajemen strategis. Proses manajemen strategis, strategic management process, terdiri atas 3 tahap: formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Formulasi strategi termasuk mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi, dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan. Implementasi strategi mensyaratkan perusahaan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengakolokasikan sumber daya sehingga strategi yang telah diformulasikan dapat dijalankan. Yang selanjutnya, evaluasi strategi adalah tahap final dalam manajemen strategis. Manajer sangat ingin mengetahui kapan strategi tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan. Evaluasi strategi adalah alat utama untuk mendapatkan informasi ini. Mengintegrasikan analis dan intuisi. Proses manajemen strategis dapat digambarkan sebagai pendekatan yang objektif, logis, dan sistematik untuk membuat keputusan besar dalam organisasi. Intuisi khususnya berguna dalam membuat keputusan dalam situasi penuh ketidakpastian atau di saat hanya terdapat satu panduan. Beberapa manajer dan pemilik perusahaan mengakui bahwa mereka memiliki kemampuan lebih untuk menggunakan intuisi dalam mengambil keputusan yang cerdas. Sebagai contoh, Will Durant yang memimpin General Motors Corporation digambarkan oleh Alfred Sloan sebagai manusia yang menjalankan suatu tindakan hanya dengan mengandalkan sejauh yang saya tahu, intuisi cepat yang cerdas. Ia tidak pernah merasa harus berburu fakta secara teknis, dan seringkali secara mengagumkan pemikirannya benar. Beradaptasi dengan perubahan. Proses manajemen strategis didasarkan pada kepercayaan bahwa organisasi seharusnya secara terus-menerus memantau kejadian di lingkungan internal dan eksternal, serta tren sehingga perubahan yang cepat dapat dibuat ketika diperlukan. Tingkat dan besarnya perubahan yang mempengaruhi organisasi meningkat secara dramatis. Sebagai contoh, e-commerce, bedah laser, perang terhadap terorisme, resesi ekonomi, populasi yang semakin tua, skandal Enron, dan merger mania. E-commerce dan globalisasi adalah perubahan eksternal yang mentransformasi bisnis dan masyarakat saat ini. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, istilah-istilah kunci dalam manajemen strategik. Terdapat 9 istilah kunci dalam manajemen strategi. Yang pertama adalah keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif ini dapat
didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan dengan sangat baik oleh suatu perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya. Ketika sebuah perusahaan dapat melakukan suatu dan perusahaan lain tidak dapat atau memiliki sesuatu yang diinginkan pesaingnya, hal ini termasuk menggambarkan keunggulan kompetitif. Perusahaan harus berusaha untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan atau sustained competitive advantage dengan yang pertama, secara terus-menerus beradaptasi dengan tren dan kejadian eksternal serta kepemimpinan, kompetensi, dan sumber daya internal. Yang kedua, secara efektif memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi yang mengambil keuntungan dan dari faktor-faktor tertentu. Yang kedua ada penyusunan strategi. Penyusunan strategi adalah individu yang paling bertanggung jawab untuk kesuksesan atau kegagalan organisasi. Jay Conger atau profesor perilaku organisasi di London Business School dan penulis Business Leader mengatakan para penyusun strategi harus menjadi pejabat pelajar. Para penyusun strategi membantu organisasi memperoleh, menganalisis, dan mengelola informasi. Yang ketiga, penyatatan visi dan misi. Banyak organisasi saat ini mengembangkan pernyataan visi yang menjawab pertanyaan, kita akan menjadi seperti apa. Mengembangkan pertanyaan visi misi seringkali dipertimbangkan sebagai langkah pertama dalam perencanaan strategi. Mendahului pembangunan pernyataan misi dalam perencanaan strategi. Banyak pernyataan visi yang merupakan kalimat tunggal, contohnya pernyataan visi di Stokes Eyes Clinic di Florence Score, California, yaitu visi kami adalah untuk menjaga visi Anda. Pernyataan misi menetapkan pernyataan dasar yang akan dihadapi oleh semua penyusun strategi. Pernyataan misi yang jelas menjelaskan nilai dan prioritas dari organisasi. Mengembangkan pernyataan misi memaksa para penyusun strategi untuk berpikir mengenai sifat dan lingkup organisasi saat ini dan untuk mengukur profesi, daya tarik, pasar, serta aktivitas di masa yang akan mendatang. Pernyataan visi secara luas menentukan arah di masa yang akan datang dalam organisasi. Jadi pernyataan visi adalah pengingat konsta kepada karyawan tentang alasan organisasi berdiri dan apa visi pendirinya ketika mereka mempertaruhkan nama besar dan modal apa yang mencapai mimpi mereka tersebut. Yang keempat ada peluang dan ancaman eksternal. Kesempatan eksternal dan ancaman eksternal mengacu kepada ekonomi, sosial, kultur, demografi, lingkungan, politik, hukum, dan pemerintah, teknologi, dan tren kompetitif, serta kejadian yang mungkin secara signifikan menguntungkan atau merugikan organisasi di masa yang akan mendatang. Proses melakukan penelitian dan mengumpulkan serta mengasimilasi informasi eksternal terkadang disebut pemindahan lingkungan atau analisis industri. Yang kelima ada kekuatan dan kelemahan eksternal. Kekuatan internal dan kelemahan internal adalah aktivitas organisasi terendah yang dilakukan secara baik atau buruk. Kedua hal tersebut timbul dalam aktivitas manajemen, pemasaran, keuangan, atau akuntansi, produk atau operasi, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi manajemen. Faktor internal dapat ditentukan dalam berbagai cara, termasuk menghitung rasio, mengukur kinerja, dan membandingkan dengan periode sebelumnya dan rata-rata industri. Yang keenam ada tujuan jangka panjang. Tujuan dapat didefinisikan sebagai hasil spesifik yang berusaha dicapai oleh organisasi dalam mengejar misi dasarnya. Jangka panjang berarti lebih dari satu tahun.
Tujuan ini penting untuk kesuksesan organisasi karena memberikan arah, membantu dalam evaluasi, menciptakan strategi, mengungkapkan prioritas, memfokuskan koordinasi, dan menyediakan dasar untuk aktivitas perencanaan yang efektif. Selanjutnya ada strategi. Strategi adalah tindakan profesi yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan yang besar. Sebagai tambahan, strategi memengaruhi kesejahteraan jangka panjang organisasi. Biasanya paling sedikit 5 tahun dan oleh karena itu berorientasi di masa depan. Yang kedelapan ada tujuan tahunan. Tujuan tahunan adalah pijakan jangka pendek yang harus diperoleh organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Seperti halnya tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek sebaiknya bersifat dapat diukur, kuantitatif, menantang, realistis, konsisten, dan diprioritaskan. Hal tersebut sebaiknya dibuat oleh level perusahaan, divisi, dan fungsional dalam organisasi yang besar. Yang terakhir ada kebijakan, yaitu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tahunan. Kebijakan mencakup pedoman, aturan, dan prosedur yang dibuat untuk mendukung usaha untuk memperoleh tujuan yang dinyatakan. Kebijakan adalah pedoman dalam pembuatan keputusan dan menangani situasi yang berulang dan terjadi kembali. Kebijakan seringkali dinyatakan dalam istilah manajemen, pemasaran, keuangan, akuntansi, produksi atau operasi, penelitian dan pengembangan, dan aktivitas sistem informasi manajemen. Selanjutnya akan diteruskan teman saya. Kemudian ada model manajemen strategis. Proses manajemen strategis ditunjukkan dalam hal yang muncul dalam semua bab dengan bagian yang sesuai yang dibentuk untuk menunjukkan fokus khusus dari setiap bab. Selain itu, model menunjukkan pendekatan yang jelas dan praktis untuk memformulasikan, mengimplementasi, dan mengevaluasi strategi. Kemudian di perusahaan mempunyai visi dan misi yang berbeda-beda dalam mencapai tujuannya. Kemudian setiap perusahaan biasanya mengadakan rapat setiap 6 bulan sekali untuk melakukan atau memberi kemajuan kepada perusahaannya. Yang pertama dengan peluang, ancaman, kekuatan, kelemahan, strategi, tujuan, kebijakan, serta kinerja para karyawan di perusahaan. Selanjutnya, manfaat manajemen strategi. Manfaat manajemen strategis mencakup peningkatan kinerja organisasi, pencapaian keunggulan kompetitif, serta penyesuaian yang lebih baik terhadap perubahan lingkungan. Manajemen strategis juga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif dan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Manfaat finansial dari manajemen strategis mencakup peningkatan profitabilitas, pengembalian investasi yang lebih tinggi, serta pengelolaan biaya yang lebih efisien. Strategi yang tepat dapat membantu organisasi mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan nilai pemegang saham. Manfaat non finansial dari manajemen strategis meliputi peningkatan reputasi perusahaan, kepuasan pelanggan yang lebih baik, serta motivasi dan keterlibatan karyawan yang tinggi. Ini juga dapat menciptakan budaya organisasi yang positif dan responsif terhadap perubahan. Selanjutnya, Mbak. Selanjutnya, mengapa beberapa perusahaan tidak melakukan perencanaan strategik?
Beberapa perusahaan tidak terlibat perencanaan strategi dan beberapa perusahaan melakukan perencanaan strategi tapi tidak didukung oleh manajer dan staf. Berikut ada beberapa alasan untuk tidak melakukan perencanaan strategi atau perencanaan strategi yang buruk. Yang pertama ada struktur penghargaan atau remunerasi yang buruk. Suatu perusahaan berpikir bahwa perusahaannya sukses, yang seringkali ia gagal memberi penghargaan atas keberhasilan itu. Ketika terjadi kesalahan, maka perusahaan akan memberi hukuman. Dalam situasi ini akan lebih baik bagi individu untuk tidak melakukan apapun dan dibanding harus mengambil resiko untuk mencapai sesuatu gagal dan dikenakan hukuman. Yang kedua, memadamkan masalah. Suatu organisasi biasanya terlalu sibuk menyelesaikan krisis manajemen dan mencoba untuk memadamkan masalah, sehingga ia tidak memiliki waktu untuk perencanaan. Yang ketiga, membuang-buang waktu. Beberapa perusahaan melihat peran dan membuang waktu karena tidak ada barang yang diproduksi. Yang keempat, terlalu mahal. Beberapa organisasi secara kultur dilarang untuk membuang-buang sumber daya. Yang kelima, kemalasan. Orang mungkin tidak mau bekerja untuk memformulasikan sesuatu rencana. Yang keenam, puas dengan kesuksesan. Biasanya jika perusahaan berhasil, individu akan merasa tidak perlu melakukan suatu perencanaan karena segala sesuatu telah baik adanya. Tetapi kesuksesan hari ini tidak menjamin kesuksesan hari esok. Yang ketujuh, takut gagal. Dengan tidak mengambil tindakan, risiko untuk gagal adalah kunci kecil, kecuali ada masalah yang penting dan mendadak. Ketika ada sesuatu yang pantas untuk dicoba, ada risiko untuk gagal. Terlalu percaya diri. Ketika seseorang memiliki banyak pengalaman, mereka cenderung tergantung pada perencanaan yang tidak formal. Tetapi sangat jarang hal ini memadai. Yang kesembilan, pengalaman buruk di masa lalu. Orang-orang mungkin memiliki pengalaman buruk dengan perencanaan, yaitu kasus di mana rencana itu terlalu panjang, membebankan, dan tidak fleksibel. Yang ke-10, kepentingan pribadi. Ketika seseorang telah mendapatkan status, perilaku istimewa, atau penghargaan diri dengan menggunakan sistem lama secara efektif, ia akan melihat rencana baru sebagai ancaman. Yang ke-11, kekuatan atas sesuatu yang diketahui. Orang mungkin tidak merasa yakin dengan kemampuan mereka untuk belajar keterampilan yang baru, kapasitas mereka untuk menjalankan sistem yang baru, atau kemampuan mereka untuk menjalankan peran yang baru. Yang ke-12, perbedaan pendapat yang jujur. Orang dapat secara jujur mengatakan bahwa rencana itu salah. Mereka mungkin melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda, atau mereka memiliki aspirasi untuk diri sendiri atau organisasi yang berbeda dari rencana. Yang terakhir ada kecurigaan. Karyawan memang tidak mempercayai manajemen. Selanjutnya akan diteruskan teman saya. Yang selanjutnya ada lubang perangkap dalam manajemen strategis. Perencanaan strategis adalah proses yang sulit, kompleks, dan butuh partisipasi yang membawa organisasi menuju teori asing. Beberapa bahaya untuk diwaspadai dan dihindari dalam perencanaan strategis adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan perencanaan strategis untuk memiliki kontrol atas keputusan dan sumber daya. Yang kedua, melakukan perencanaan strategis hanya untuk memenuhi persyaratan undang-undang atau akreditasi. Yang ketiga, terlalu cepat bergerak dari pengembangan misi ke formulasi strategi. Yang keempat, gagal dalam mengkomunikasikan rencana kepada staf yang senantiasa bekerja tanpa panduan. Yang kelima, manajer tingkat atas membuat banyak keputusan intuitif yang bertentangan dengan rencana formal. Selanjutnya, manajer tingkat atas
tidak secara aktif mendukung proses perencanaan strategis. Yang selanjutnya, gagal menggunakan rencana sebagai standar untuk mengukur kinerja. Selanjutnya, mendelegasikan perencanaan kepada pembuat rencana, bukan melibatkan semua manajer. Yang selanjutnya, gagal melibatkan staf kunci dalam semua fase perencanaan. Selanjutnya, gagal untuk menciptakan iklim yang mendukung perubahan. Yang selanjutnya, memandang perencanaan sebagai sesuatu yang tidak perlu atau tidak penting. Yang selanjutnya, menjadi terlalu sibuk dengan masalah saat ini sehingga perencanaan tidak memadai atau tidak ada sama sekali. Yang terakhir, terlalu formal dalam perencanaan sehingga fleksibilitas dan kreativitas tidak muncul. Selanjutnya ada peluang untuk melakukan manajemen strategis yang efektif. Jadi panduan penting untuk manajemen strategis yang efektif adalah pemikiran yang terbuka, kemauan dan keinginan untuk memikirkan informasi baru, pandangan baru, ide baru, dan kemungkinan baru sangatlah penting. Semua anggota organisasi harus memiliki semangat menganalisis dan belajar. Kemudian penyusunan strategi seperti CEO, direktur, pemilik perusahaan kecil, keputusan strategis dengan demikian harus dibuat untuk menghilangkan strategi pada waktu yang bersamaan. Dan kepala agen pemerintah harus berkomitmen untuk mendengar dan mengerti posisi manajer dengan cukup baik untuk bisa memuaskan para manajer. Selanjutnya ada etika bisnis dalam manajemen strategis. Etika bisnis adalah pedoman untuk keputusan dan perilaku dalam organisasi. Praktik etika yang baik penting untuk manajemen strategis karena dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan. Integrasi etika dalam strategi perusahaan membantu menciptakan nilai tambah, mengurangi risiko, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan demikian, etika bisnis adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan studi kasus tentang perusahaan Southwest Airlines yang sering dikutip sebagai contoh perusahaan dengan strategi yang berhasil. Latar belakang. Southwest Airlines, maskapai penerbangan asal Amerika Serikat, telah membuktikan diri sebagai pemimpin dalam industri penerbangan bertarif rendah dengan model bisnis yang inovatif dan fokus pada kepuasan pelanggan. Southwest berhasil mendominasi pasar domestik Amerika Serikat dan menginspirasi banyak maskapai penerbangan lainnya di seluruh dunia. Kunci keberhasilan Southwest terletak pada strategi yang unik. Mereka mengutamakan efisiensi operasional dengan mengurangi waktu tunggu pesawat di darat, menggunakan bandara yang kurang ramai, serta menawarkan layanan tanpa tempat duduk yang ditetapkan. Selain itu, Southwest juga dikenal dengan budaya perusahaan yang kuat, yang ditandai dengan karyawan yang bersemangat dan fokus pada pelayanan pelanggan. Strategi bisnis Southwest yang khas, seperti pendekatan jarak pendek, rute point-to-point, dan penggunaan tenaga kerja non-serikat, telah terbukti sangat efektif. Hal ini memungkinkan Southwest untuk menawarkan harga tiket yang lebih rendah dibandingkan pesaingnya, sekaligus mempertahankan profitabilitas yang tinggi. Sebagai pionir dalam industri penerbangan bertarif rendah, Southwest telah mengubah landscape penerbangan global. Model bisnis mereka telah diadopsi oleh banyak maskapai penerbangan di berbagai negara, seperti EasyJet, Ryanair, dan AirAsia. Meskipun banyak pesaing yang muncul, Southwest tetap menjadi salah satu maskapai penerbangan paling sukses dan dikagumi di dunia. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Di sini ada visi misi Southwest Airlines. Yang pertama, visi Southwest Airlines menjadi maskapai penerbangan yang paling terjangkau dan terpercaya di dunia. Yang kedua, misi Southwest Airlines menyediakan penerbangan dengan pelayanan yang maksimal dan penerbangan yang
tepat waktu dengan harga terjangkau di Amerika Serikat. Selanjutnya ada penerapan manajemen strategi Southwest Airlines. Penetapan strategi yang dilakukan oleh Southwest yang berbeda dengan perusahaan penerbangan yang lainnya, di mana perbedaan strategi yang dilakukan oleh Southwest dalam menjalankan usahanya dengan perusahaan penerbangan yang lainnya. Strategi tersebut yakni strategi yang dilakukan ialah strategi unit bisnis di mana Southwest menekankan pada bagaimana perusahaan akan tetap dapat bersaing dalam pasar dengan perusahaan-perusahaan penerbangan lainnya. Basis yang digunakan ialah diferensial, di mana perusahaan melakukan diferensial penawaran produk yang dihasilkan oleh unit bisnis, sehingga menciptakan sesuatu yang dipandang oleh pelanggan sebagai sesuatu yang unik, dan basis biaya rendah ialah penekanan atau peminimalisasian biaya. Yang kedua, sistem pengendalian Southwest dapat dikatakan membantu melaksanakan strategi perusahaan. Hal ini dapat dijelaskan dari penerapan sistem pengendalian yang menghantarkan Southwest menjadi perusahaan penerbangan tersukses di Amerika Serikat. Sebagai contoh, sistem perekrutan karyawan yang benar-benar paham tentang posisinya, yang akan meningkatkan mutu dari karyawan dan menjaga kenyamanan pelanggan Southwest. Yang terakhir, sistem entrepreneurial mindset yang sangat kuat. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan untuk melakukan saing dan keinginan konsumen. Rata-rata penerbangan dari Southwest adalah di bawah 5 menit, sedemikian sehingga konsumen merasa tidak memerlukan inflict meal. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, Southwest Airlines Corporation merupakan perusahaan penerbangan yang didirikan di Texas pada 18 Juni 1971. Dapat dikatakan Southwest ini merupakan perusahaan penerbangan tersukses di Amerika Serikat. Southwest memiliki penerapan strategi yang berbeda dari perusahaan penerbangan lainnya. Penerapan strategi yang berbeda tersebut diantaranya pendekatan yang digunakan ialah short haul atau trayek pendek dan pendekatan point to point, tidak memiliki tempat duduk yang telah dijadwalkan, serta membayar awaknya menurut trayek, menggunakan bandara yang kurang padat, reservasi online melalui southwest.com, pilot yang direkrut tidak menjadi serikat nasional, petugas landasan yang lebih sedikit, waktu penyelesaian yang lebih pendek, tingkat penggantian karyawan yang lebih rendah, serta fase penyaringan karyawan baru dilakukan oleh masing-masing karyawan di setiap posisi. Dengan penerapan strategi ini, Southwest dapat menjadi perusahaan penerbangan tersukses. Kemudian yang kedua, pembentukan budaya spiritual di Southwest Airlines telah membuat perusahaan ini menjadi penerbangan dengan turnover terendah dan secara konsisten memiliki biaya tenaga kerja terendah per jarak penerbangan. Secara tetap mencatat waktu tiba yang lebih cepat dan tingkat komplain yang lebih rendah dibandingkan pesaingnya, dan terbukti merupakan perusahaan penerbangan yang paling konsisten dalam hal keuntungan di industri penerbangan Amerika Serikat. Dengan terbentuknya budaya spiritualitas di tempat kerja, diharapkan akan terbentuk karyawan yang bahagia, tahu, dan mampu memenuhi tujuan hidup. Karyawan yang demikian umumnya memiliki hidup yang seimbang antara tugas dan pelayanan. Ya, sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.